Orang terhormat itu orang yang paham, orang yang menjalankan pemahaman kewajibannya, dan orang yang bisa menjelaskan pemahamannya. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya orang terhormat itu ya status sosial. Siapa anaknya siapa, siapa ada di circle mana. Tapi Sokrates mempopulerkan bukan itu. Orang terhormat itu orang yang memahami hidupnya, bisa menjelaskan pemahamannya, dan menjalankan kewajibannya. Ini orang terhormat. Tidak ada hubungannya dengan keturunan, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, status sosial. Ketika dimana seseorang lebih dihormati karena status sosialnya daripada pemahaman dan pengalaman nilai-nilai yang sejati dalam dirinya. Ketika seseorang dari keluarga terpandang atau memiliki jabatan yang lebih tinggi, seringkali ia diberikan penghargaan atau dianggap terhormat tanpa memperhatikan apakah ia benar-benar memahami dan menjalankan nilai-nilai yang baik. Namun, kontras dengan konsep kehormatan yang sejati yang diajarkan oleh Sokrates, di mana kehormatan sejati tidak hanya berasal dari posisi sosial atau jabatan, melainkan dari pemahaman nilai-nilai yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Konflik antara penghargaan terhadap status sosial dan konsep kehormatan yang sejati ini menjadi landasan utama akan dieksplorasi dalam Risalah Hidup bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Apologi edisi Sokrates. Dan sebelum memulai, mari kita membaca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Pidato tuduhan pada Sokrates. Saya bacakan ini dari tulisannya Xenophon yang judulnya Memorabilia. Jadi Miletus menuduh Sokrates, Sokrates bersalah karena tidak menghormati dewa-dewa yang dihormati negara, memperkenalkan dewa baru, dan merusak anak muda. Nah, ini dua tuduhan langsung. Jadi mengacaukan keimanan lama dan merusak pikirannya anak-anak muda. Dia tidak mengadakan diskusi tentang sifat alam semesta seperti yang dilakukan kebanyakan orang lain. Yang lain ini filosof-filosof sebelumnya kan mirip ilmuwan semua, membahas alam. Canggih itu ya kalau unggul di bidang sains zaman itu. Tapi Sokrates datang dengan teori sendiri, ya canggih itu orang yang bisa memahami dan menguasai dirinya. Ini kebalikannya. Ini mirip diskusi antara sains dan sains dan agama, sains dan humaniora belakangan. Sokrates percaya bahwa para dewa tahu segalanya, baik kata-kata, perbuatan, dan pemikiran, dan mereka hadir di mana-mana. Dan mereka memberi tanda pada manusia tentang semua urusan manusia. Ini agak menarik. Kalau teman-teman jeli nanti membaca quote-quotesnya, saya bawa beberapa malam hari ini. Sokrates itu cerita bahwa saya itu sejak kecil sudah menerima, kalau bahasa hari ini, ilham, isyarat-isyarat ilahiyah di batinku. Dia bekerja dengan ngajak orang diskusi, menemukan kebenaran. Itu kalau bahasanya Sokrates bukan melayani masyarakat, tapi melayani Tuhan. Nanti kita lihat ya persepsinya Sokrates. Kenapa kok dia sampai rela dihukum mati meskipun sudah berkorban sangat banyak. Ini nanti ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya oleh beberapa peneliti barat, Sokrates ini dianggap yang antara lain mempromosikan pengetahuan intuitif, tidak hanya rasional. Jadi batin kita yang jernih, termasuk akal yang jernih, itu bisa menangkap pengetahuan yang benar. Nah, itu di antara khasnya Sokrates. Makanya di beberapa naskah disebut jangan-jangan ini termasuk nabi, atau ada yang bilang dia ini Luqman Hakim, atau macam-macam. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Jadi
Sokrates menganggap para dewa itu hadir di mana-mana, karena orang Yunani saat itu menganggap dewa itu ya di gunung Olympus sana. Ketuanya namanya Zeus dan seterusnya. Kalau yang di laut, di air namanya Poseidon, yang menguasai petir namanya Thor dan lain sebagainya. Nah, Sokrates konsepnya beda. Dewa itu ya maha tahu pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita. Dewa itu hadir di mana-mana. Nah, ini kayak konsep kita tentang Tuhan. Ya dewa itu bahasa Inggrisnya dengan Tuhan kan sama, God. Makanya nanti kalimatnya Sokrates, dewa ya saya terjemahkan Tuhan. Meskipun di banyak orang diterjemahkan God, diterjemahkan dewa-dewa. Nah, itu dua selanjutnya. Terus disebut lagi Sokrates itu mengklaim bahwa satu-satunya pria yang layak dihormati adalah mereka yang paham kewajibannya dan dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui. Orang terhormat itu orang yang paham, orang yang menjalankan pemahaman kewajibannya, dan orang yang bisa menjelaskan pemahamannya. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya orang terhormat itu ya status sosial. Siapa anaknya siapa, siapa ada di circle mana. Tapi Sokrates mempopulerkan bukan itu. Orang terhormat itu orang yang memahami hidupnya, bisa menjelaskan pemahamannya, dan menjalankan kewajibannya. Ini orang terhormat. Tidak ada hubungannya dengan keturunan, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, status sosial. Terus itu tuduhannya. Sokrates juga membantu para pemuda berpikir bahwa orang lain tidak ada artinya dibandingkan dirinya. Karena dia meyakinkan mereka bahwa dia adalah orang yang paling bijak dan paling mampu dalam membuat orang lain bijaksana. Nah, ini yang saya sebut bagian dari rasa iri tadi. Iri karena Sokrates disebut orang paling bijaksana, maka kemudian dituduh, wah, ini orang yang merasa dirinya paling bijaksana. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan pada Sokrates. Pokoknya kan kalau sudah tidak senang, tidak suka itu kan digolek-golek mesti nemu. Alasannya diputer-puter juga bisa lah itu. Baik, itu makanya teman-teman hari ini perlu jeli, perlu kritis, memahami ungkapan, uraian, argumen, alasan. Kadang-kadang kita perlu tahu ini yang ngomong siapa, punya kepentingan apa. Dia ini di antara banyak kotak ada di kotak yang mana. Ini penting hari ini untuk memahami, oh pantas dia ngomong begitu. Karena kadang-kadang kalau parameternya sekedar rasional dan tidak rasional, kita itu pinter sekali membuat sesuatu yang tidak rasional jadi rasional. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Untuk kepentingan kita. Begitu kita salah, kita pakai argumen, manusia itu memang biasa khilaf, Pak. Tidak masalah lah, kan gitu. Begitu kita keliru, ya kita cari alasan. Itu kita pinter. Nah, yang nuduh Sokrates juga pinter. Dia memainkan argumen, memainkan nalarnya, sehingga orang terus terpengaruh. Jadi, misalnya tadi ya, Sokrates itu mengajarkan anak muda cara berpikir kritis. Nah, bahasanya kemudian bukan dia ngajar cara berpikir kritis, tapi dia ini merusak pikirannya anak-anak muda. Oh, itu ketika bahasanya diganti terus kan jadi gawat. Sokrates ini disebut orang yang paling bijaksana. Nah, terus dibalik cara membacanya, Sokrates memposisikan dirinya jadi orang paling bijaksana. Nah, ini kalimatnya diubah sedikit, itu ya rasanya Sokrates jadi jelek. Nah, ini kemampuan namanya kemampuan retorika. Yang seperti ini zaman itu banyak jadi keahliannya orang sofis. Baik, kalau Sokrates dia lugu lurus, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kekuatannya di ketepatan berpikir, bukan permainan pikiran. Kalau sekedar permainan pikiran ya mungkin banyak orang-orang pintar yang canggih berakrobat pikiran, tapi efek
dari gagasan-gagasan canggihnya, pikiran-pikiran canggihnya tidak ada. Selesai hanya di retorika. Kalau Sokrates puncaknya bukan retorika, tapi wisdom, kebijaksanaan hidup. Baik, kita lanjutkan ya, ini masih di tuduhannya. Nah, ini isi surat dakwaan yang katanya sampai hari ini masih tersimpan. 3 dakwaan untuk Sokrates. Ya kapan-kapan kalau teman-teman ada waktu jalan-jalan ke Yunani, ke museum sana itu, katanya arsip surat dakwaan untuk Sokrates ini masih ada di museum, masih tersimpan. Jadi kalimatnya seperti ini. Sokrates putra Sofroniskus dari Alopece bersalah karena menolak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara dan karena memperkenalkan dewa-dewa baru dan berbeda. Dia juga bersalah karena merusak kaum muda. Hukuman yang dituntut adalah kematian. Nah, ini kalimat di surat dakwaannya itu. Baik, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke apologi, ada buku dialognya Sokrates juga yang nulis Plato, namanya Phaedon. Itu ada ilustrasi. Sokrates ini kan saat itu setelah divonis hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, menunggu. Jadi saat itu ada namanya, ada budaya, ada satu kapal. Yang kapal ini memang dianggap sakral, yang di waktu tertentu dia ke tempat tertentu, pergi terus balik lagi. Nah, kalau kapal ini pas sedang pergi ke daerah mana, itu tidak boleh orang melakukan eksekusi hukuman mati. Sehingga beberapa waktu, beberapa hari Sokrates itu masih belum dieksekusi. Nah, ini jeda waktu ini dipakai untuk ngobrol sama teman-temannya. Makanya kalau teman-teman melihat gambar-gambar eksekusinya Sokrates, isinya kan banyak sekali orang. Karena memang sebelum dieksekusi mati itu ngobrol bareng. Jadi ya bukan podcast lah, ya ngobrol bareng-bareng. Ya, podcast kan nanti viral. Nah, ini ada muridnya juga namanya Phaedon. Judul buku dialognya juga Phaedon. Ini dialog-dialog menjelang Sokrates dieksekusi. Cuma dia cerita begini. Aku ingat perasaan aneh yang meliputiku ketika bersama dengannya. Aku tidak percaya bahwa aku hadir saat kematian seorang teman. Aku tidak merasa kasihan kepadanya. Esekrates, raut wajahnya dan bahasanya begitu mulia dan tanpa rasa takut pada saat kematian. Sehingga aku merasa dia ini diberkati. Aku tenang, tapi aku juga merasa sakit karena aku tahu bahwa dia akan segera meninggalkan kami. Dan perasaan campur aduk ini dirasakan oleh kami semua. Kami tertawa dan menangis berganti-ganti. Jadi ini Sokrates ini pintar menciptakan suasana ceria, ramai ketawa-ketawa. Ya murid-muridnya, teman-temannya ketawa, tapi sambil mereka sedih sakit karena sebentar lagi dia pergi. Nah, itu bayangkan situasinya saat itu. Nanti ceritanya ketika sudah saatnya, kapalnya datang, saatnya eksekusi, yang pertama disuruh keluar oleh Sokrates malah istrinya. Karena dia tidak mau istrinya lepas kendali saat melihat Sokrates dieksekusi. Dan dia tenang, minumnya juga tidak. Di ceritanya itu bahkan beliau tanya, ini cara minumnya gimana? Setelah saya minum gimana? Yang saya lakukan apa? Boleh tidak sedikit racunnya saya tumpahkan sedikit dalam rangka persembahan untuk Tuhan, untuk dewa? Kata Algojonya tidak boleh, harus ditenggak habis. Nanti setelah minum jalan-jalan sebentar lah. Kamu kalau agak terasa pusing ya sudah berbaring saja. Jadi itu kayak orang minum obat biasa itu, padahal pada akhirnya ya beliau meninggal. Jadi itu ilustrasi eksekusinya. Baik, sekarang kita masuk ke bukunya ya, Apologi. Apologi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama pembelaannya Sokrates.
atas tuduhan tadi. Ini tadi kan kita baru mendengarkan tuduhannya, kita belum melihat pembelaannya Sokrates. Bagian kedua, jawabannya Sokrates setelah divonis hukuman mati. Bagian ketiga, ada sedikit diskusi tentang kematian dan hukuman mati. Naskahnya tidak panjang, mungkin kalau di model Quarto bisa hanya 20-25 halaman. Karena memang naskah pidato saja sih, kayak orang pledoi kalau di pengadilan. Tapi uniknya Sokrates ini sama sekali tidak minta dibebaskan atau apa. Dia malah seperti orang ceramah kepada masyarakat Athena saat itu. Baik, jadi inilah buku Apologi. Kita lihat pelan-pelannya. Yes, saya tidak bisa masuk semua, saya potong-potong. Yang pertama begini. Dia diminta untuk berhenti berfilsafat. Tentu saja dia menolak. Karena filsafat itu penting. Di bagian ini dia mengkritik orang-orang yang menuduhnya dan ingin mengeksekusinya. Dia mengkritik begini. Kalian itu selama ini hanya serius mencari kekayaan. Pernah tidak sih kalian itu berpikir tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Mbok kalian itu menjaga jiwa, kesehatan jiwamu juga. Nah, ini kayak mungkin kalian ngeritik hari ini, mbok yo jangan mikir kekuasaan saja, jangan mikir kekayaan saja, jangan mikir menang pemilu saja misalnya. Pernah enggak sih kalian itu mikir tentang kebijaksanaan hidup, kebenaran hidup? Dalam rangka apa? Menjaga jiwa, kesehatan jiwa kita jauh lebih penting. Kadang-kadang demi kekayaan, demi kekuasaan, demi kemenangan, kita lupa untuk mengamati dan menjaga kesehatan jiwa. Akhirnya kita menghalalkan menipu, menghalalkan curang, menghalalkan menyakiti orang lain. Seolah-olah kalau kita melakukan itu yang kena efeknya orang lain, padahal itu efeknya untuk jiwa kita sendiri. Rusaknya jiwa kita, ini masalah besar harusnya. Jiwa yang mau menipu, jiwa yang masih bersedia menyakiti orang lain, jiwa yang masih tidak peduli dengan sesama dan lain sebagainya, itu kan jiwa yang sakit, jiwa yang rusak. Jiwa yang lupa ada kebijaksanaan, ada kebenaran. Jadi ketika Sokrates, mbok kamu itu berhenti berfilsafat. Sebelum dia jawab itu malah, lo kalian itu lo yang kalian pikirin kok hanya kekayaan saja. Mbok ya sekali-sekali mikir kebijaksanaan kayak kebenaran kayak mbok ya belajar apalah kearifan hidup apalah sedikit-sedikit. Jangan hanya mikir itu saja. Itu sarannya Sokrates itu. Terus dia bilang begini, tidak ada yang lebih besar yang terjadi di kota ini tanpa lebih besar daripada pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi dia menyebut apa yang dia lakukan itu, termasuk dia menggugah pikirannya anak-anak muda, itu bagian dari dia melayani Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu menginginkan manusia itu memegangi kebijaksanaan, kebenaran. Ketika semua orang hanya fokus pada kesenangannya, kekayaannya, kejayaannya masing-masing, saya sibuk membawa mereka ke jalur kebijaksanaan dan kebenaran. Maka bahasanya Sokrates, tidak ada kebaikan yang lebih besar di kota ini selain apa yang saya lakukan. Semuanya yang lain dengan pamrihnya masing-masing. Dan aku tidak pamrih apa-apa, kata Sokrates. Wong ya tidak ada yang bayar aku, tidak ada yang nyuruh aku tetap miskin. Jadi bagi Sokrates, ya ini kebaikan. Yang lain itu palsu semua. Nah, terus yang ketiga ini jawabannya terhadap kritiknya dia merusak anak-anak muda. Kata Sokrates, aku itu mengabdikan diriku dengan bertanya. Kemarin kan metodenya dia bertanya sampai orang bisa ketemu kebenarannya sendiri. Ya tentu saja ada yang sukses, ada yang tidak.
apakah merupakan salahku, kata Sokrates, kalau beberapa di antaranya tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada teman-teman dialognya, anak-anak muda yang dialog dengan Sokrates, kemudian terprovokasi melakukan hal-hal yang keras, yang menyusahkan orang, dan lain sebagainya. Tapi kata Sokrates, yo, apakah itu terus jadi tanggung jawabku? Wajar saja ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi yang saya lakukan ini kan sesuatu yang baik. Sama-sama sekolah, yo nanti ada alumninya yang jadi guru, ada yang alumninya yang jualan. Mungkin saja ada alumninya yang jadi orang jahat. Tapi kan bukan berarti sekolahannya salah. Nah, dia membela diri. Kok aku dianggap ngerusak anak muda? Seandainya dianggap ada anak muda yang rusak, itu apa terus salahku? Wong yo yang lain yang jadi hebat banyak. Kalau ada 1-2 yang gagal, bukankah itu sesuatu yang tidak bisa dianggap aku yang salah? Toh yang aku lakukan, kata Sokrates, aku kan hanya tanya. Mereka berpikir sendiri. Jadi, ya untungnya Sokrates lahirnya zaman itu ya Yunani. Coba dia lahir zaman sekarang, meskipun ketemu anak-anak muda, habis dia. Karena saya membayangkan ya Sokrates hari ini ada terus tanya pada kalian, tanya apa? Paling jawabanmu, kamu nanya. Ya wis, nggak jadi filsafat kalau hari ini ya. Nanti Sokrates pulang lagi itu, wis. Ditanya malah kamu nanya. Ya untungnya dia lahir zaman itu sehingga muncul tokoh-tokoh besar zaman itu, Plato dan kawan-kawan. Kalau dia lahir zaman ini, selesai dia, tidak sukses dakwahnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Tuan-tuan semua, aku adalah pelayanmu yang berterima kasih dan berbakti. Jadi setelah dia disuruh, "Mbok, kamu berhenti, tidak usah berfilsafat lagi, merusak orang." Jadi ya, aku terima kasih pada kalian, aku juga berbakti, tapi aku berhutang ketaatan yang lebih besar kepada Tuhan daripada kepada kalian. Dan selama aku masih bernafas dan memiliki kemampuan, aku tidak akan pernah berhenti mempraktekkan filsafat. Jadi saranmu baik mungkin menyuruh saya berhenti filsafat, tapi aku ini oleh Tuhan diberi kemampuan berfilsafat, diberi amanat memberi manfaat dari kemampuan ini. Aku harus lebih taat pada Tuhan daripada pada kalian. Maka aku tidak akan pernah berhenti berfilsafat selama masih bernafas dan selama masih mampu. Ini kalimat yang menegaskan keteguhannya Sokrates terhadap kebenaran yang dia lakukan. Kalau untuk kebenaran ini dia sama sekali tidak mau nego. Jadi ini kekuatannya Sokrates justru di sini. Karena kalau dia mau nego misalnya, nanti orang-orang selanjutnya akan menganggap yang disampaikan Sokrates itu hanya omong kosong saja. Maka dia harus menunjukkan bahwa dia ini benar. Biar semua yang disampaikan sebelumnya tidak dianggap orang salah dan omong kosong. Buktinya bisa dinego. Maka dia teguh dengan yang dia anggap sebagai kebenaran. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah dia dituntut hukuman mati, dia juga mengomentari antara lain seperti ini. Aku tidak dendam. Aku dianggap salah karena tidak peduli hal-hal yang sama dengan yang dipedulikan banyak orang. Yaitu uang, jabatan politik, dan lain-lain. Jadi begitu dia divonis mati, dia bilang, enggak, saya enggak marah, saya enggak dendam. Saya tahu saya dianggap salah, dan saya tahu saya dianggap salah ini karena aku enggak seperti orang lain. Kalau yang lain fokusnya uang, jabatan, pangkat, kedudukan, saya kan tidak. Ini mirip puisinya atau
seratnya Ronggo Warsito itu loh, menangi zaman edan. Kalau ndak ikut edan, ndak kebagian. Tapi kalau ikut edan, ya mosok aku melu edan. Nah, itu kan Ronggo Warsito kan menyebut itu zaman itu zaman edan. Tapi ya setiap tokoh besar menurut saya yang hidup di zaman edannya masing-masing. Jangan-jangan manusia ini memang tidak pernah waras. Buktinya Allah itu terus saja menurunkan nabi-nabi sejak dulu. Tapi manusianya tidak pernah beres. Dikasih nabi nyeleweng, kasih nabi nyeleweng lagi, kasih terus-terusan begitu. Jadi setiap nabi ya ketemu umat edannya masing-masing. Sokrates juga begitu. Makanya kata dia, ya saya dianggap salah karena tidak seperti mainstream. Jadi yang benar itu yang viral saja, suaranya banyak orang saja. Semua mengejar uang, jabatan politik dan lain-lain. Saya tidak ke situ, makanya saya dianggap salah. Dianggap tidak normal. Itu diantara jawabannya Sokrates. Terus dia bilang begini, karena aku yakin bahwa aku tidak melakukan ketidakadilan pada siapapun, bagaimanapun aku pasti tidak akan melakukan ketidakadilan pada diriku sendiri. Untuk mengumumkan bahwa aku pantas mendapat sesuatu yang buruk dan mengusulkan hukuman semacam itu untuk diriku sendiri. Jadi dia ini tidak terima dihukum mati, tidak membenarkan bahwa hukuman mati itu boleh diberikan atasku, tapi dia juga tidak mau nego. Dia tetap menganggap hukuman mati itu salah. Bahkan nanti ada kalimat yang katanya membuat orang tambah mantap memvonis hukuman mati yang tidak suka sama Sokrates. Dia bilang, justru saya itu ya harus diberi banyak hadiah. Orang-orang harus memberi saya tempat yang indah, yang luas, yang itu kalimat-kalimatnya ada itu. Harusnya negara ini memberi banyak pada saya. Negara banyak utang pada saya dengan yang saya lakukan selama ini. Wong aku tidak pernah digaji juga. Jadi saya merasa benar. Harusnya aku diberi imbalan, bukan dihukum mati.